Shalom kekasih Tuhan, dimanapun kekasih Tuhan berada, saya percaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu menjadi pribadi yang dibanggakan Allah. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan hari ini. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat, akal budi, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Menjadi pribadi yang dibanggakan Allah. Kita buka di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, kekasih Tuhan, saya percaya setiap kita ingin agar kita menjadi pribadi yang dibanggakan dan disenangi oleh Allah. Saya percaya itu. Nah, kekasih Tuhan, Abraham adalah pribadi yang disenangi Allah dan dibanggakan oleh Allah. Di dalam ayat yang tadi kita baca sangat jelas, di bagian B dikatakan, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Kenapa demikian? Karena Abraham adalah pribadi yang dibanggakan dan disenangi oleh Allah. Oleh karena itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Nah, kekasih Tuhan, pertanyaannya begini. Lalu bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang disenangi Allah dan yang dibanggakan Allah seperti Abraham? Apa yang harus kita lakukan seperti Abraham agar supaya kita menjadi pribadi yang disenangi dan dibanggakan oleh Allah? Yang pertama yang harus kita lakukan seperti Abraham, yaitu Abraham menjalani iman apa adanya. Nah, ini yang dilakukan Abraham. Abraham menjalani imannya apa adanya. Abraham bukan seorang ahli teologi. Abraham hanya seorang peternak yang percaya total kepada Allah dan firman-Nya. Itu yang dilakukan Abraham. Dia bukan ahli teologi, bukan. Nah, kekasih Tuhan, kepercayaan total kepada Allah dan firman-Nya, inilah yang membuat Abraham menjadi pribadi yang dibanggakan dan disenangi Allah. Itu saja yang dilakukan Abraham. Dia percaya total kepada Allah dan firman-Nya. Itu yang membuat sehingga Allah senang dan bangga kepada Abraham. Nah, kekasih Tuhan, apapun keberadaan kita, pekerjaan kita, latar belakang kita saat ini, itu tidak menjadi persoalan di hadapan Tuhan. Asalkan kita memiliki kepercayaan total kepada Allah dan firman-Nya, maka kita akan menjadi pribadi yang dibanggakan dan disenangi Allah. Nah, kekasih Tuhan, kita tidak perlu harus sekolah Alkitab atau masuk STT atau harus menjadi pendeta dulu baru dibanggakan dan disenangi Allah. Tidak perlu. Tetapi ketika kita percaya total kepada Allah dan firman-Nya, itulah yang membuat kita dibanggakan dan disenangi oleh Allah. Itu yang membuat kita menjadi pribadi yang dibanggakan dan disenangi oleh Allah. Hanya percaya total kepada Allah dan firman-Nya. Itu yang membuat sehingga Allah senang dan bangga dengan kita. Nah, kekasih Tuhan, biarlah manusia tidak menganggap kita, menghina kita dan lain sebagainya. Karena iman percaya kita kepada Tuhan tidak masalah. Itu tidak jadi masalah asalkan kita dibanggakan dan disenangi oleh Tuhan. Itu yang penting. Manusia boleh menghina kita asalkan Tuhan bangga dan Tuhan senang dengan kita. Itu yang sangat penting. Jangan melihat apa kata manusia. Kita percaya total kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu yang membuat kita berharga di mata Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kekasih Tuhan, Abraham disenangi dan dibanggakan Allah karena ia taat akan firman-Nya. Itu yang penting. Abraham taat akan firman-Nya. Nah, kekasih Tuhan, Abraham adalah pribadi yang menuruti setiap perkataan Allah. Dia disuruh pergi dari tanah kelahirannya, dari rumahnya. Dia pergi tanpa berbantah-bantah, tanpa banyak bertanya kepada Allah. Dia menuruti, dia pergi meninggalkan tanah kelahirannya, rumahnya sendiri. Dia disuruh mempersembahkan anaknya satu-satunya, yaitu Ishak. Dia
dia turuti, dia lakukan, dia mempersembahkan anaknya tanpa harus bertanya-tanya dan sebagainya. Dia lakukan apa yang dikatakan oleh Allah, dia lakukan apa yang difirmankan Allah. Abraham menuruti semuanya. Nah, kekasih Tuhan, pribadi Abraham yang seperti inilah yang membuat Allah senang dan bangga dengan Abraham. Itu yang membuat Allah senang dan bangga dengan Abraham. Karena dia menuruti setiap perkataan Allah. Dia menuruti firman Allah. Nah, kekasih Tuhan, apapun latar belakang dan keberadaan kita saat ini, kalau kita taat akan firman Tuhan, maka Tuhan akan senang dan bangga sama kita. Apapun latar belakang kita, kekasih Tuhan. Mungkin kita dihina manusia tidak masalah, kita tidak dianggap manusia tidak masalah. Yang penting kita taat akan firman Tuhan, lakukan akan firman Tuhan, maka Tuhan akan bangga dan senang dengan kita. Mungkin manusia tidak senang dengan kita karena kita taat akan firman Tuhan, itu tidak masalah. Yang penting Tuhan bangga dan senang sama kita. Itu yang dilihat. Oh Tuhan, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Taat akan firman Tuhan, lakukan akan firman Tuhan, maka Tuhan akan bangga dan senang dengan kita. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita ingin agar kita menjadi pribadi yang dibanggakan dan disenangi Allah, maka kita harus menjadi pribadi yang hanya percaya total kepada Allah dan taat akan firman Allah. Kedua hal ini kalau kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang dibanggakan dan disenangi oleh Allah. Maka kalau Abraham diberkati Tuhan, maka saya percaya kita pun diberkati Tuhan. Karena Allah yang disembah Abraham sama dengan Allah yang disembah oleh kita saat ini. Allah kita dan Allah Abraham itu sama, Allah yang memberkati. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, kalau kita percaya total kepada Allah dan taat akan firman-Nya, maka kita akan melihat pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita pada saat-saat ini. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau percaya total kepada Tuhan dan taat akan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Sembuhkan kami, pulihkan kami, berikan pertolongan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.